Haleluya. Haleluya. Kami menghampiri tata Tuhan dengan keberanian percaya bahwa kami pasti akan berubah. Sesusah-susah manusia berubah, Allah lebih berkuasa untuk mengubahkannya. Kami surrender, kami berserah kepadamu penjunan, kami tanah liat, ubahkan kami lebih putih daripada salju seperti dirimu. Tekad ini ya Tuhan Yesus kami bawa ketika masuk ke hadapan-Mu. Di depan tahta kami berseru Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti yang Kau mau di sorga. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, kami mendengar dan dengar-dengaran dengan Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba-Mu selalu di situ, di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita nggak buang-buang waktu, langsung aja kita bicara soal firman, karena firman yang mengubahkan opini manusia percuma. Hari ini temanya tahun ini aku harus berubah. Saya merasa ini seruan banyak orang, termasuk saya juga. Saya mau semakin menjadi seperti Kristus. Kita masuk ke hadirat Allah, berdiri di depan tahta dengan sebuah keberanian percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan bukan hanya keadaan, bahkan mengubahkan sifat dasar kita jikalau diperlukan. Ibrani 12 ayat 1-11. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tahun ini aku harus berubah. Coba katakan pada diri sendiri, tahun ini aku harus berubah. Saya percaya tahun ini termasuk sebuah lomba. Perlombaan iman kita nggak berhenti. Kan kita belum mati. Saya percaya di depan ini adalah pertandingan. Kita bukan berlomba melawan satu dengan yang lainnya. Terutama kita bertanding melawan diri sendiri. Bisakah kita lampaui tahun lalu diriku itu? Bisakah saya menjadi lebih baik? Tapi bukan self-improvement. Tujuan akhirnya bukan saya jadi lebih baik. Apa bedanya sama orang dunia yang tidak percaya pada Tuhan? Semua orang juga mau jadi lebih baik. Jikalau bukan lebih sopan, mereka mau lebih berhasil, lebih sukses, lebih kaya dan sebagainya. Bukan itu perlombaan iman kita. Tapi tahun ini aku mau menjadi lebih seperti Kristus dibanding tahun dulu. Karena kita mempunyai banyak saksi ayat 1, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Baru setelah itu marilah kita, baru kita berbuat sesuatu. What you see is what you get. Mata itu jangan melihat sembarangan. Anak kecil lihat papa mamanya. Papa mamanya teladan buruk, anak-anak itu biasanya juga tumbuh dewasa, kurang mendapatkan teladan yang tepat. Biasanya mereka melihat orang tuanya kok begitu.
Akhirnya mereka tidak bertumbuh dengan baik. Anak muda, kalau melihat idolanya, meniru pakaian, baju, cara berdandan, cara berbicara. What you see is what you get. Semakin tua juga sama. Tanya pada dirimu sendiri, apa yang kau lihat setiap hari? Meskipun kita melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, jangan pandang segala sesuatu. Pilih-pilih apa yang Anda perhatikan. Tentukan inputmu, karena masukan akan menentukan pengeluaran. Input menentukan output. Kalau kita terus melihat yang negatif, niscaya cepat lambat kita jadi orang yang negatif pula, dan semua kenegatifan keluar dari hidup kita. Dan bukan jadi berkat bagi orang lain, melainkan jadi sandungan. Karena kita mempunyai banyak saksi di sini, penulis Ibrani mengatakan, kamu itu tidak miskin kesaksian di sekelilingmu, orang-orang yang benar, orang-orang yang menyelesaikan pertandingan imannya, baik mereka yang hidup maupun mereka yang mati. Mereka itu adalah saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau Anda dan saya bisa milih tahun ini, siapa yang kita lihat, siapa yang kita contoh dan teladani, pilihlah awan biru bukan awan kelabu. Fokus jangan yang negatif, fokus kepada yang positif. Tuh hamba Tuhan jatuh, orang Kristen sama saja, yang gak jatuh lebih banyak. Tuh orang Kristen kok begitu kelakuannya, ada satu langsung kamirlah seluruh adonan. Kita jadi trauma sama semua anak Tuhan, padahal anak Tuhan yang berbuah-buah lebat dalam Roh Kudus dan kebenaran tidak kurang-kurangnya. Gereja itu, wah gereja kok begitu, gereja yang tulus, gereja yang mengasihi Yesus sempurna nggak ada, tapi gereja yang bertumbuh dalam kasih karunia ada di sekeliling kita. Semua laki-laki sama aja karena mungkin keluarganya broken home. Papa mama melewati perceraian. Nggak semua pernikahan demikian. Kalau Anda boleh pilih, mau awan biru atau awan kelabu, pilihlah awan biru. Itulah saksi-saksi Tuhan Yesus dalam hidupmu. Buku bacaan juga pilih-pilih, kalau ada yang suka baca buku ya. Pilihlah misalkan ada biografi atau tulisan orang-orang yang membawa dampak positif dalam kehidupan Anda. Terutama dari jari jemari orang-orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya. Orang-orang yang takut akan Allah. Kita mempunyai banyak saksi. Jadi kalau kita jadi orang negatif itu salah siapa? Bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain. Salah kita sendiri. Ayo tahun lalu kita negatif. Tahun ini kita lebih positif. Tahun lalu kita mengeluh, tahun ini kita syukuri. Jangan terus hitung kurangnya apa, hitung berkatnya berapa. Count your blessings, name them one by one. Hitung satu persatu berkatmu. Apa yang ada padamu sekalipun itu sedikit dibanding apa yang dimiliki oleh orang lain atau tetangga kita. 5 roti 2 ikan di tangan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau itu dipanjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa. Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berhenti di sana di 12b. Persis di ayat tengah-tengah. Ada sebuah ajakan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau dosa sih masuk akal lumrah. Dosa memang harus ditanggalkan. Ini beban apa ya? Apakah firman Tuhan itu bertele-tele, perlu sebut repetisi, redundant? Nggak perlu. Ayat firman itu nggak ada yang tumpang tindih. Kalau disebut beban, lalu dan dosa bukan atau, berarti dua-dua perlu ditanggalkan. Dosa nggak usah dibahas, semua kita sudah mengerti. Beban itu bukanlah dosa. Beban itu bukan apa yang benar atau apa yang salah. Segala sesuatu halal bagimu, namun tidak semuanya berguna. Makanya itu kita harus menggunakan hak pilih kita dengan lebih baik lagi tahun ini. We must pray, kita harus berdoa, minta sama Tuhan satu hati bijaksana. Untuk bisa membuat pilihan yang lebih baik atau pilihan lebih bagus dan pilihan yang lebih berguna di tahun ini dibanding tahun yang lalu. Ini nggak salah sih, nggak dosa. Tapi ini perlu nggak? Saya berdoa untuk diri saya sendiri, so I may have
better judgment this year. Saya bisa punya judgment di sini, bahasa Inggris bukan penghakiman ya, tapi saya bisa punya penilaian lebih baik. I can make better calls, atau saya bisa membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih efektif bagi diriku dulu sebelum bagi orang lain. Kalau saya bisa buat keputusan yang baik untuk saya bisa buat keputusan yang baik dan benar untuk orang lain pula. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ternyata bukan hanya dosa yang bisa merintangi kita tahun ini, beban juga bisa. Pilih-pilih apa yang kau pikirkan. Kalau dulu kita terlalu luangkan banyak waktu untuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Tahun ini aku gak mau dibodohi lagi. Toh semua itu gak memuaskan. Itu semua arahnya apa? Ujungnya sia-sia. Emangnya bisa punya nilai tambah apa dalam hidup saya? Bahkan tidak ada nilai kurangnya. Orang mau bicara lurus, mau bicara miring tentang kita, asal gak terbukti, asal kita hidup benar, apa gunanya bagi kita? Pujian maupun hinaan tidak menambah sehasta. Saya gak mau tahun lalu itu saya banyak stresnya itu, menurut saya stresnya karbohidrat semuanya, gak ada stres protein. Kalau saya mau stres, kalau saya memang harus stres, saya mau streskan yang protein. Misalkan saya bawa pulang ke rumah, dalam ruang doa saya, pikirkan solusi untuk problema, saya pikirkan solusi jalan keluar yang nyata. Nah, stres yang kayak gitu perlu. Saya pikirkan apa yang terbaik ya aku bisa lakukan daripada saya memikirkan yang sia-sia. Tahun lalu, stresku karbohidrat semuanya, lemak semuanya. Itu semua perlu dibakar. Tahun ini aku gak mau buang waktu. Sorry. Hatiku gak gampang luluh tahun ini. Gampang terharu sama orang lain. Tapi gak akan lemah lunglai menghadapi tekanan. No, I've learned to stress better. Tahun ini saya lebih mahir memilih-milih stres apa yang kuizinkan di atas kepalaku. Beban itu kan berat. Saya gak mau. Saya juga tidak mau lagi mengurusi perkara-perkara yang tidak prinsip dalam hidup ini. Saya tidak mau lagi reaksi atau reaktif terhadap keadaan-keadaan. Saya mau lebih dewasa tahun ini. Saya tidak mau lagi memperkarakan hal-hal yang sepele. Tahun lalu bisa jadi gegeran, tahun ini, ya sudahlah. Sekarang saya sudah berhati jauh lebih besar. Pokoknya tahun ini gak segala sesuatu jadi beban dalam hidupku. Aku pilih-pilih bebanku. Tuhan kasih aku bukan hanya hak untuk memilih, hak bebas pilihan. Tapi hari ini Tuhan memberiku bijaksana. Aku pilih-pilih apa yang menjadi beban dalam kehidupan saya. Beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Yunaninya perlombaan di sana itu artinya pergumulan. Jadi bunyinya begini, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam pergumulan yang diwajibkan bagi kita. Jangan anti masalah atau problema. Asal kita tahu janganlah kita yang jadi masalahnya. Masalah pasti datang mengetuk pintu kita. Karena masalah, persoalan, problema itu sama dengan pergumulan. Dan pergumulan sama dengan perlombaan. Sebenarnya kita semua itu ditakdirkan untuk mengalami masalah tertentu. Bukan berarti Tuhan memberi kita problema, enggak. Tapi Tuhan izinkan ujian iman. Tahukah setiap kita, Anda dan saya itu punya jalan-jalan yang memang harus kita tempuh. Itu jalan gak bisa di-bypass, gak ada shortcutnya. Gak bisa, mesti lewat jalan tol itu atau jalan tikus itu. Gak boleh gak, kita pasti lewati. Setiap kita ada jalan salib sendiri-sendiri. Dan jikalau kita mengalami sebuah masalah, problema, tekanan, tantangan, kalau setelah kita introspeksi dan evaluasi, itu bukan karena kitalah penyebabnya atau kitalah yang menjadi sumber masalah. Tapi kalau masalah ini memang harus datang di hidup saya, ya saya harus hadapi. Kalau saya hadapi, saya tidak akan mengeluh. Saya akan gandeng Tuhan Yesus. Kalau masalah itu Tuhan izinkan dalam hidup saya hari ini, maka saya anggap itu adalah bagian dari perlombaan imanku. Maka saya katakan pada diri sendiri, saya harus menang. Saya harus menang. Kalau dulu hal ini menjadi kryptonite-ku. Pernah lihat film Superman? Superman itu manusia besi, manusia baja. Ditembak apapun gak mempan. Ini adalah dongeng cerita. Kecuali batu-batu yang ijo-ijo itu dari planet lain, kryptonite itu yang membuat dia langsung lunglai. Masalah yang sama yang kuhadapi ini tahun lalu selalu merobohkan aku.
2 tahun lalu apalagi membuat aku jadi tidak percaya Tuhan. No, not this year, tahun ini. Mulai hari ini cara pandangku beda lah. Masalahnya tetap sama. Ya unda-undi 11-12 kurang lebih. Tapi yang berubah saya. Setiap kali sekarang saya kalau menghadapi masalah yang sama tahun lalu yang selalu mengalahkanku, sekarang ku anggap ini adalah perlombaan imanku. Aku harus menang. Coba kita berani ngaca nggak di depan cermin, tapi pastikan nggak ada orang nanti dikiranya ngomong sendiri. Bilang sama diri sendiri, saya harus menang. Ngomong sama orang yang ada di cermin itu, beritahu sama dia untuk menang. Dan katakan dalam nama Yesus, aku pasti menang. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat itu. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lupa tadi, sebelum kita membuat suatu pilihan, ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan, mata itu memang melihat kepada saksi. Kalau Anda mau lihat patron yang benar, carilah itu pada orang yang benar juga. Janganlah dengarkan nasihat orang fasik. Duduk sama pencemooh, nanti sama wataknya. Berdiri di jalan orang berdosa, nanti akan ikut dosanya. Ada awan biru, ngapain cari awan kelabu? Tapi mata kita ultimately, yang tertinggi jangan tertuju pada manusia. Nggak peduli manusia itu seteladan apa. Awan itu sebiru apa. Pandanglah tembus awan biru dan kelabu. Kepada yang berdiri dan bertahta di atas awan itu, yaitu Anak Allah. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Cerita hidup orang lain, sukses gagal mereka bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita. Tapi tetap ujungnya, biar firman-lah yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupanmu. Jangan lupa buka halaman buku ini, karena di dalam buku ini kau temukan Yesus. Mata kita harus tertuju ke Yesus, karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Iman timbul dari pendengaran firman. Dan bukan hanya dia memimpin kita dalam iman itu, dia akan membawa iman kita pada kesempurnaan. Setiap kali kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan, tanyalah sebuah pertanyaan jackpotnya. What would Jesus do in my situation? Kalau mata kita tertuju pada Tuhan, apa-apakan Yesus? Tanya begini, dalam kondisi seperti ini, kalau Yesus sekarang yang alami, kira-kira Yesus akan lakukan apa ya? Menghadapi keadaan yang saya hadapi sekarang ini, kira-kira Yesus akan melakukan apa ya? Memang nggak bisa selalu applicable, nggak bisa selalu aplikatif. Kadang-kadang konteks hidup kita jauh dari cerita Yesus di Alkitab. Kita nggak bisa, kira-kira Yesus akan lakukan apa ya? Karena zaman Yesus belum ada teknologi seperti hari ini. Laptopnya, misalkan tentang games. Kita nggak bisa samakan apple to apple, langsung plug sama gitu, identik dengan Yesus. Nggak selalu pertanyaan itu bisa relevan dengan keadaan kita. Tapi kalau itu bedanya terlalu jauh dengan Yesus, misalkan, kalau aku sekarang main games gini, kira-kira kok Yesus main games berapa jam ya? Nggak relevan, Yesus nggak main games. Tapi kalau kita melihat karakter Yesus yang nggak buang-buang waktu, ada waktu dia berdoa, ada waktu dia di Getsemani. Murid-murid suruh pergi dulu, kalau bisa dia istirahat. Semalam-malaman dia sembayang, lalu jalan di atas air. Murid-murid terkatung-katung di tengah lautan, terombang-ambing oleh ombak dan badai taufan. Kalau saya melihat begitu, bolehlah kita punya hobi, tapi jangan izinkan hobi menjadi ilahmu. Dari sini kita tahu bahwa Yesus menghargai waktu. Meskipun misalkan tadi main games atau apa, lain konteksnya sama Tuhan. Tapi kalau lihat karakter Allah, kita bisa kira-kira, paham maksud saya? What would Jesus do? Yesus tidak menikah, dia anak Allah. Nggak mungkinlah dia nikah dengan seorang anak perempuan, anak manusia. Semua itu kan ciptaan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Nggak mungkin kan semua itu, Maria Magdalena, siapa lagi, semua itu semua kan ciptaannya.
Nggak mungkin lah Yesus jatuh cinta sama ciptaannya. Nggak mungkin Yesus menjadi setara. Jadi Yesus tidak menikah. Karena Yesus pencipta. Kita ciptaannya. Saya ini papa. Anak saya ada perempuan, ada laki-laki. Saya secinta-cinta saya sama anak wanita saya. Dia anak bagi saya. Nggak bisa saya itu bisa menjadi setara. Jadi kalau kita dalam pernikahan, mungkin kita nggak bisa jiplak. Yesus kira-kira gimana ya kalau dalam pernikahan saya dengan istri saya. Tapi kalau kita lihat Yesus adalah kasih, terapkan kasih dalam pernikahanmu. Yesus digituin loh di kayu salib, bukan hanya disemprot oleh istrinya atau dimarahi oleh suami. Yesus itu diludahi, dipukul, disalibkan, dicambuk masih bisa berkata ampuni. Bapa ya ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita itu menganggap pasangan kita khilaf? Ya sudahlah kasih waktu 1 hari, mungkin nanti dia berubah pikiran. Mungkin gak ada sorry esok hari. Tapi kalau dia sudah berubah sikap, berarti dia sudah menyesali. Bisa gak kita cincai jadi orang bisa murah hati seperti Yesus? Paham ya? Cara kita berubah itu dengan kita mandang Yesus. Tanya pertanyaan ini, what would Jesus do? Yesus itu akan lakukan apa ya dalam situasi saya? Sekalipun gak bisa menjiplak, kita bisa belajar sesuatu dari karakternya. Tangkap itu. Itu adalah permulaan perubahan kita. Kalau kita hidup dengan standar diri sendiri, wah, anything you feel, segala sesuatu yang kau rasakan, itu yang kau jalankan. Tapi kalau kita hidupnya itu seputar berporos pada Yesus Kristus, hidup kita niscaya pastilah akan berubah perlahan-lahan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Suruh ingat sama Yesus nih, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Memang hebat, saya tadi ceritakan kan, tentang penyalipan. Dia mendapatkan menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita disuruh ingat Yesus, ingat akan Dia, yang tekun menanggung bantahan sehebat itu. Sekejam itu, sengawur itu. Bantahan terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, orang-orang yang salah dan menyalahi Dia. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan jangan jadi putus asa. Di sini ayat ini memberitahukan kepada kita agar hati kita itu senantiasa tabah. Jadi orang itu jangan terlalu lemah gitu loh. Ada ayatnya, meskipun ada ayatnya, biarlah yang lemah berkata ku kuat. Kan ujungnya bukan terus lemah tapi menjadi kuat. Ya, give thanks with a grateful heart. Bukankah begitu? Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini bukan bicara soal harta dunia. Dia yang kuat menjadi lemah, melemahkan diri hingga penyalipan, hingga mati di tangan manusia supaya kita yang lemah menjadi kuat kan? Jangan mentang-mentang kita lemah terus kita maunya lemah terus. Lemah itu harus progres maju. Memang kita lemah, Dia kuat. Dalam kelemahan kita, Dia menjadi kuat, betul. Tapi setelah itu kita jadi kuat gara-gara Dia kan? Kan gak lemah terus-menerus. Amsal 24 ayat 10 gak usah dibuka, bunyinya begini, kalau dalam kesesakan hatimu hambar, cepat ciut, betapa kecilnya kekuatanmu. Ada orang itu yang nyalinya kecil, makanya kita mesti berdoa, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-muridnya berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Lord increase our faith. Doa itu sebenarnya bukan minta imannya ditambah, minta nyali, minta courage, minta keberanian, minta boldness. Ada orang itu bertubuh besar, mungkin kekar, nge-gym terus. Tapi persoalan sedikit aja dia langsung hambar, langsung tawar, langsung menghujat Kristus. Langsung takut, langsung pikirannya overthinking, langsung negatif. What if? Gimana nanti jikalau, apabila aku gak bisa begini, apabila terjadi demikian, apabila diizinkan begitu. Kalau Anda dan saya merasa nyali kita terlalu kecil, minta sama Tuhan seperti para rasul. Seperti murid Yesus memohon kepada guru. Tuhan tambahkan imanku. Minta sama Tuhan, buat mentalku baja tahun ini. Aku dulu itu lemah gemulai kalau soal persoalan. Aku jago kandang, kalau gak ada masalah, aku gagah perkasa. Tapi sekali disuntik masalah langsung lemas. Padahal kalau disuntik gitu itu booster dari Tuhan, membuat kita kuat. Gak ada senjata di tempat melawanmu akan berhasil. Semua persoalan yang menempa kita, itu nanti akan jadi solusi bagi orang lain. Setiap problema yang sekarang menusuk kita, itu jadi
immune system nanti jadi antibody kita kemudian hari. Itu membuat kita bukan hanya jadi jauh lebih pintar dan bijaksana, tapi menjadi kesaksian iman buat sesama kita. Tuhan akan jadikan Anda kasus kemenangan berikutnya. Bukankah itu semuanya vaksinasi dari sorga? Tapi kena suntiknya, belum kena suntik baru lihat sudah lemes, bukan main. Ada orang yang nyalinya kurang. Maka kalau seperti itu dirimu, minta tahun ini berubah begini. Kasih aku mental baja. Gak apa-apa ya Tuhan, aku ini gak kaya. Gak apa-apa Tuhan secara materi pas-pasan. Tapi aku mau jadi orang yang kuat dalam kuat kuasamu. Tahun ini aku gak selemah dulu. Aku tetap melemahkan diri. Siapa aku? Aku bisa berbuat apa tanpa Engkau Tuhan? Di luar Engkau, aku gak bisa berbuat sesuatu. Aku tetap melemahkan diri. Tapi I'm not forever weak. Tahun ini aku akan lebih kuat dari tahun lalu. I'll be more courageous, aku akan lebih berani untuk perkara-perkara yang benar. Jikalau Anda merasakan hati Anda terlalu keras, minta Tuhan lembutkan. Ada lagunya kan, Bapa lembutkanlah hatiku, soften my heart. Tapi kalau hati Anda terlalu lembek, dikit-dikit takut, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit udah ragu bimbang, dikit-dikit nyerah, saya rasa doanya diubahlah, bukan keluar dari masalah. Soalnya masalahnya bukan masalah. Masalahnya pada dirimu sendiri. Kalau segala sesuatu kau permasalahkan, menurut saya yang perlu berubah adalah diri Anda dan diri saya. Yang perlu berubah itu kita. Doanya diganti ya, bukan keluarkan aku dari masalah. Buat aku tougher than my problems. Buat aku kuat Tuhan. Buat aku beriman lebih besar dari tahun yang lalu. Beri aku mental yang baja untuk menghadapi persoalan. Lihat ya nanti ya, ayat 4 berikutnya. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini penulis Ibrani, mereka mendebatkan para ahli teologi apakah ini Rasul Paulus atau bukan. Pokoknya, saya kagum dengan penulis ini. Penulis ini tough, one tough dude. One tough man he was. Orang ini adalah seorang hamba Tuhan yang cukup kuat. Dia bisa berkata begini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dia suka mengecilkan masalah, sedangkan kita suka memperbesarnya. Wah masalahku, padahal Tuhan kata belum sampai mencucurkan darah, belum sampai berdarah, belum sampai berdarah. Itu loh standarnya itu sampai berdarah. Berdarah pun tidak boleh mengeluh, apalagi yang sebelum berdarah sudah suka mengeluh. Wah tertemplak aku, saya juga harus belajar. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Dengan kata lain, lumrahlah. Anak-anak Tuhan di dunia ini pasti akan ditempa, pasti akan diterpa, pasti akan diterjang pula. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Didikan Tuhan kadang-kadang dalam bentuk persoalan. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya. Hajaran Tuhan itu mungkin bisa jadi problema, tapi di balik setiap problema kita, selalu ada pengajarannya. Saya suka ada kata ajar dalam kata hajar. Tuhan gak pernah hanya menghajar kita. Hajaran Tuhan itu bukan pukul kita. Tuhan gak pernah main pukul orang. Tuhan gak pernah main pukul-pukulan. Tapi persoalan itu secara figuratif juga bisa menjadi seolah-olah pukulan yang diizinkan dalam kehidupan kita. Janganlah mengeluh. Jangan takut juga. Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan tidak lepas tangan ketika kita di dalam tekanan. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Lumrahlah, jangankan anak terang. Anak gelap aja, anak setan aja juga punya persoalan. Jadi kita nggak usah jadi orang yang terlalu lemah. Dikit-dikit kita teriak. Izinkan Tuhan memperkuat hatimu hari ini. Menjadi orang yang lebih tabah di tahun yang baru. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Gak apa-apa. Kita pokoknya bilang sama Tuhan, Tuhan aku boleh punya problema hari ini. Tapi aku tahu ya Tuhan, selama aku adalah anakmu, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saat dalam persoalan, pikirkan satu aja. Yang penting saya taat.
Yang penting pokoknya aku tidak mendukakan hati Tuhan. Urusan nanti gimana hasil akhirnya itu Tuhan yang tahu. Tapi skor sementara di tangan saya. How do I obey Christ today? Bagaimana saya mentaati Kristus dan firman-Nya. Jangan urusi hasil akhirnya. Anda dan saya hanya urusi perolehan sementara. Sehari demi sehari, setiap hari, setiap sifat, Tuhan mengubah kita. Responi Tuhan, jangan reaksi pada keadaan. Perolehan sementara itu adalah kesusahan sehari untuk sehari. Yang penting pokoknya hari ini, aku hidup benar di hadapannya. Yang penting apapun terjadi.